yang insya Allah lebih hebat, lebih tajam daripada yang sudah ada. Saudara, sedikit pembuka dari saya itu, mari kita sempurnakan. Ustaz, hari ini tujuan kita itu sebetulnya satu. Apa itu? Mencari keberkahan. Keberkahan dari Allah. Apa sih makna keberkahan? Tambahnya sebuah nilai positif dalam kehidupan kita. Yang awalnya kita ini tidak suka dengan tartil menjadi suka. Yang awalnya setengah suka menjadi lebih suka. Yang awalnya terhadap Al-Quran ini kurang suka menjadi suka. Bahkan bisa lebih suka. Itulah barokah. Tambah sebuah nilai positif. Ya, siapa yang ingin jadi orang seperti itu, angkat, pegang kepalanya, semuanya pegang tadi. Sudah tidak usah dipegang. Saya hanya mengingatkan. Dipegang toh? Nah, ketika panjenengan memegang, ketika Anda memegang kepala tanpa berpikir panjang, langsung refleks memegang. Bukan megangnya yang saya ingin bahas di sini, tapi akad perjanjian sebelum itu. Apa akadnya? Siapa yang ingin jadi orang yang barokah, pegang kepalanya langsung. Ketika megang tanpa berpikir panjang, berarti sampai sudah janji. Janji kepada siapa? Dirinya sendiri. Untuk apa? Mengantarkan jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Setelah selesai kegiatan yang sederhana ini, pulang yang awalnya terhadap Asmaul Husna itu antipati menjadi sangat senang kepada Asmaul Husna. Yang awalnya hanya hafal urut-urutan asma'nya, tapi dengan keberkahan hari ini mampu dengan terjemahnya, baik dari atas ke bawah, bawah ke atas, maupun tengah ke bawah. Dan insya Allah nanti akan kita diskusikan bersama-sama dan kita demonstrasikan bersama-sama. Oke, saudara, untuk menjadi orang-orang yang barokah seperti itu mudah, saudara, mudah. Syaratnya hanya dua. Dua hal ini ada di dalam diri panjenengan, ada di dalam diri kita. Insya Allah pulang akan membawa keberkahan itu. Apa itu? Satu, tidak boleh kalah dengan kondisi. Karena saya yakin hadir di majelis ini, anda panjenengan ustaz-ustazah yang ada di majelis ini membawa kondisi yang bermacam-macam. Ada yang hatinya lagi galau karena nggak siap hadir di hari ini. Ada yang hatinya berbunga-bunga. Ada yang hatinya karena datangnya terlambat jadi buku, wasno yo gak enak, lembut yo gak enak. Ono kalane karena jadi panitia gupo nyiapno ugo rampe. Akhirnya dedeg engko biapak nongko yo opo seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrim karena tahun-tahun akhir uangnya juga berakhir, wayahnya bayar hutang nggak bisa. Jadi di sini pikirannya cuma hutang. Kalau ingin sukses, kondisi itu jangan dinikmati, tapi taklukkan. Itu hidup Rasulullah. Kondisi apapun yang ada di hati kita jangan dinikmati, tapi taklukkan. Bahwa ditaruh di luar. Ketika masuk semuanya zero. Saya terlambat karena terlalu pagi datangnya. Itu kondisi, tapi jangan dinikmati. Bingung, iya, karena masih pertama kali hadir di sini. Berangkat terlalu pagi, mohon maaf ya kalau saya datangnya terlalu pagi karena rumah saya memang dekat. Panjenengan datang lebih lambat tak masalah karena rumahnya jauh ya kan, dari Ketamian ke Belia-Rejo kan jauh ya. Terus Saudalia ini, Saudalia kalau Saudalia datangnya tepat waktu. Yang pertama nggak boleh kalah dengan kondisi. Oleh karena itu perwujudannya kalau saya sapa jawab yang semangat, pakai ekspresi. Ustaz, Ustazah, gimana kabar panjenengan pada pagi hari ini? Kalau modelnya seperti itu, saya datang jauh-jauh dari Jombang, eksklusif acara ini karena pertama dan panjenengan yang terpilih sebagai uji coba. Karena ini nanti akan saya taruh di pembukaan bukunya, pesan-pesannya, uji cobanya. Nanti ada pretest, ada post-testnya. Pretest mengukur kemampuan awal. Setelah kita proses, kemampuan akhirnya gimana. Kalau ada signifikansi, berarti nanti ke depan pola pelatihannya seperti ini. Atau kita rombak menjadi yang lebih baik. Seperti ini.
Butuh yang seperti itu. Jadi kalau saya sama seperti itu modalnya nggak akan sukses itu, ya kan? Ternyata orang Gresik itu sama dengan kota-kota yang lain, bermacam-macam karakter. Dari jilbab aja tidak ada yang sama. Itu berarti mencerminkan keinginan juga beda. Sebagai seorang stakeholder, Yai Saifuddin harus bisa menyatukan itu. Pelangi dikatakan indah karena berbeda. Bayangkan orang Gresik semuanya hijau, itu jenenge boseni, ya. Tapi justru dari keterbedaan akan muncul sesuatu yang indah. Tapi ingat, indah itu munculnya dari kesepakatan. Karena dalam satu organisasi ada PDPRT. Hari ini berbeda-beda gerakan, kita samakan, kita satukan biar menjadi sesuatu yang indah. Karena yang di depan saya berarti manut saya. Kalau saya sama seperti itu jawabannya alhamdulillah. Itu biasakan perwujudan cerminan orang bahagia itu cuma satu. Apa? Alhamdulillah. Orang itu dikatakan bahagia, refleks mulutnya pasti bunyi alhamdulillah. Kelihatan sebaik apapun mulutnya tidak bisa refleks bunyi tahmid, berarti di dalam hatinya belum pernah merasakan yang namanya kenikmatan dari Allah. Walaupun hari ini kenikmatan itu belum muncul di hati kita, kita husnuzon sama Allah karena nafsu kita yang membungkus, yang menutupi. Dan saya yakin suatu saat kalau terbuka akan muncul tahlil-tahlil di dalam mulut kita. Alhamdulillah. Gerakannya satu lingkaran penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu lu. Perhatikan gerakannya. Lu ini ada gerakannya. Ini merilek-rilekkan semua pori-pori yang ada di dalam diri kita. Lu anggap di depan ini kegiatan yang luar biasa, majelis ilmu, nur yang muncul di langit itu. Allah, para malaikat ikut bertasbih melihat orang-orang yang menuntut ilmu hari ini. Makanya kita harus meyakini itu. Lu walaupun burung ketok, luar biasa. Tarik dari bawah. Tetap tangannya semangat, desat, Allah Akbar, yes. Tidak saya ulangi. Yang salah mah, yang nggak praktek mah. Kita sepakat. Yang hadir di sini harus punya gerakan itu, sama-sama semangatnya, walaupun panitia. Apalagi ketua angkatnya harus ini. Kalau sampai salah maju. Oh ya, tidak apa-apa. Awas, kata kalian ini mana? Sing belajar maju. Kalau belajar tapi langsung bisa. Ini kita buktikan metode keterpaksaan. Orang itu kalau terpaksa cerdasnya muncul. Tesis dikasih waktu 1 semester nggak jadi-jadi. Berhubung munakosanya dia kurang 1 minggu, 5 hari tancap gas. Akhirnya sukses. Itulah hidup kita. Hari ini juga seperti itu. Senden, pokoknya praktek. Tak boleh salah. Ustadznya 5, tapi praktek konangan sama nggak salah. Kalau nggak jadi 500 orang itu kelihatan yang nggak praktek sama mana 30 KM dari cukup dok. Ngatur awas ke kondisi wapal. Jelas dia. Ustadz, gimana kabar panjenengan pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat sudah terbangun. Yang kedua fokus ya. Fokus. Kok? Yakin mesti sukses. Yang pertama perhatian merah tepuk satu. Merah. Jangan di sini. Ini secara psikologi knapson. Setelah merah
bareng. Satu aja nggak bisa bareng. Merah, 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 merah. Kalau saya bilang hijau, terus bagi atas. Hijau, boleh apa? Hijau, merah, hijau, merah, hijau. Kalau saya bilang putih, jangan lupa teriak, aku bisa. Yang semangat. Barangkali di jalan raya tadi ada wali lewat, akhirnya jadi doa dan langsung iso kabeh. Jadi nggak usah kelihatan diterus PNS baik, karena langsung bisa semua. Coba putih. Ini jauh dari kesuksesan kita itu. Ayo coba putih. Kurang semangat putih. Aku bisa. Lebih semangat putih. Aku bisa. Lebih serempak putih. Aku bisa. Luar biasa. Merah, hijau, putih. Aku bisa. Salah. Coba yang tak lihat saya mas. Yang tak lihat saya mas. Yang salah, awas begitu. Coba siap-siap. Saya tidak apa-apa, memang capek gegeri, tapi biasanya salah. Selalu ngantuk. Merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Ternyata orang fokus itu tidak dilihat dari ekspresi. Ekspresinya kelihatannya tokoh sempurna, tapi isinya. Makanya tadi saya buka dengan assalamualaikum. Artinya apa? Otaknya hari ini diaktifkan semuanya. Baik kanan, kiri, tengah, depan. Dia optimal belajar kita. Setuju? Oke. Semangat sudah terbangun, fokus sudah terjaga. Yang ketiga, kita awali dengan mengambil mata kita. Coba ikuti gerakan saya. Sret, sret. Coba sret, sret. Lagi. Sret, sret. Jangan diturunkan setelah itu. Yang ketiga jangan diturunkan ya. 1, 2, lihat. Sret. Bareng mulai. Sret, sret. Loh, mau terjadi bareng. 1, 2, 3. Sret, sret. Perhatikan, jangan diturunkan, ditahan. Ikuti saya. Ya Allah. Ya Allah. Dengan ridhamu ya Allah. Dengan ridhamu ya Allah. Dengan syafaat Rasulullah ya Allah. Dengan syafaat Rasulullah ya Allah. Hari ini. Hari ini. Kami. Belajar dalam majelis yang sama. Belajar dalam majelis yang sama. Untuk mencari ridhamu ya Allah. Untuk mencari ridhamu ya Allah. Cerdaskan akal kami ya Allah. Cerdaskan akal kami ya Allah. Cerdaskan sikap kami ya Allah. Cerdaskan sikap kami ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Sret, sret. Sret, sret. Sekarang sret, sret. Sret, sret. Jangan dilepaskan. Ya Allah. Ya Allah. Dengan ridhamu ya Allah. Dengan ridhamu ya Allah. Dengan syafaat Rasulillah ya Allah. Dengan syafaat Rasulillah ya Allah. Mudah-mudahan Mudah-mudahan hari ini hari ini muncul kreativitas kami ya Allah. muncul kreativitas kami ya Allah. Tambahkan kreativitas kami ya Allah. Tambahkan kreativitas kami ya Allah. Kesabaran kami. Kesabaran kami. Ketelatenan kami. Ketelatenan kami. Yang pada akhirnya Yang pada akhirnya membuahkan kesuksesan buat kami. membuahkan kesuksesan buat kami. Sret, sret. Sret, sret. Oke. 1. Ambil posisi duduk yang paling nikmat, bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Tidak ada gerakan menulis karena materi sudah ada. Jadi judul kita hari ini satu. Uji coba penerapan Asmaul Husna. Model pembelajaran takdir, judulnya belum diketahui.
Karena kita masih cari nimbang-nimbang. Kalau kemarin metode Al-Kabriman sekedar dengan cangkolan, sekarang ada asosiasi, ternyata ada ceritanya. Sehingga nanti kita cari bangga dari Pak Udin untuk memberikan judul buku ini. Karena kedepannya insya Allah akan saya tambahkan kreativitas, tidak hanya Asmaul Husna, tapi menghafalkan Al-Quran dengan ini. Kalau metode ini nanti sukses dan bisa kita terapkan di semua ini, baru nanti kita kembangkan. 2, ambil posisi dulu. Jangan takut-takut merubah posisi dulu. Kalau capek, setuju, nggak usah isi-isi. Sedeku, senden, sing penting, nih. Oke, setuju? 3, nggak boleh ada sumber suara di dalam saya. 4, tarik nafas dari hidung dan mulut 1, 2, 3. Boleh? Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh? Yang harus jangan dibuat-buat, karena hari ini kita nanti lurus. Walaupun tadi niatnya masih terpengaruh yang lain, hari ini kita ikrarkan niat kita benar-benar dari Allah, dari dalam hati kita, jangan dari dorongan yang lain. 1, 2, 3. Cukup. Saudara, hari ini kita akan memasuki tahap uji coba yang pertama. Karena segala sesuatu itu butuh praktikum. Ini adalah salah satu program di Tartil ketika raker kemarin, bahwasannya dari seksi pendidikan mengusulkan untuk membuat yang namanya modul untuk pembelajaran. Kenapa? Karena 2 tahun kemarin kurikulum pembelajaran program penunjang ketika ngajar kelas marhalah pula itu ada yang namanya penerapan pembelajaran Asmaul Husna, yang tidak hanya sekedar melafalkan Asmaul Husna dari nomor 1 sampai 9 dengan lagu, tapi mampu membaca dari atas ke bawah, dari 99, 98, 97, 96 sampai 1. Bahkan tidak hanya sekedar bisa membaca secara acak, tapi mampu menerjemahkan. Tapi pakai metode hamidah. Tapi karena itu dulu awalnya dari kami. Ketika saya mengajar di hamidah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gabung aja saudara. Langsung gabung aja. Oke. Ini dulu Pak Rencang. Masih ada yang lain? Bayangkan kalau ini 20 orang, sehingga nanti akan tersita terus. Monggo istana gabung lagi. Ini fokus sudah hilang lagi. Oke, nah ini kondisi itu. Jadi itu latar belakangnya. Sehingga ada studi banding ke hamidah. Akhirnya Yai memutuskan untuk pakai metode itu untuk pembelajaran Asmaul Husna. Sehingga diterapkan kurikulum model Tartil dimasukkan. Tapi selama 2 tahun itu tidak jelas penerapannya. Kenapa? Karena izin dari hamidah ketika memakai buku itu ternyata itu dieksklusifkan, harus mengikuti pelatihan baru dapat buku. Itu pun hanya untuk dirinya sendiri, tidak boleh untuk diamalkan. Walaupun sudah banyak yang mengamalkan, tapi itu sangatnya terputus. Nah, saya merasa berdosa gitu. Akhirnya tahun kemarin saya membayangkan, ayo kita buat modul sendiri sehingga terciptalah buku ini. Yang tekniknya itu beda, tapi tujuan akhirnya sama. Sehingga hari ini kemarin bulan 6 kita ketok, bulan 12 kemarin, bulan 9 sudah jadi. Saya tinggal tahap uji coba sampai bulan 12 akhir Januari sudah launching. Nah hari ini kemarin ada sahabat dari Gresik yang tidak saya sebutkan namanya, itu tanya tentang Asmaul Husna, sehingga saya merasa bersalah. Kenapa? Karena Asmaul Husna ini adalah sudah nggak boleh dipakai, tapi ini sudah jadi konsumsi panjenengan ketika menuju ke GTI. Oleh karena itu hari ini, oke, insya Allah kapan-kapan saya akan ke Gresik sosialisasi untuk angkatan yang sudah ini, karena angkatan yang baru nanti sudah pakai yang baru. Nah, ini saya buat uji coba, juga sosialisasi, juga mencabut Asmaul Husna yang lama. Pun
pun dipraktekni. Lek sampai praktek niku, monggo itu urusan panjenengan. Karena dulu lewatnya saya, sehingga yang saya dipraktekkan. Karena itu tidak diizinkan. Kemarin sudah kita berusaha beli bukunya, tidak boleh. Yang pada akhirnya ya itu kuat sendiri aja. Ayo buat infak. Salah satunya saya, istri saya, sahabat saya sosial terapi sama yang langsung membuat ini. Nah, jadi hari ini nanti setelah ini tolong itu di yang lama itu, yang angka primernya sudah lama, tapi nanti yang PNS ditulis kandung si lama ini Pak Popo. Nah, tapi sempurnakan untuk prakteknya nanti pakai yang baru, asma 3435, ya kan? Nah, oke, seperti itu saudara ceritanya. Oke, yang pertama saya ingin sebagai tahap awal, saya kan ingin menguji panjenengan, tapi jangan terbebani. Isi angket ini ada 10 soal sebagai tahap awal. Kira-kira sampean dalam menguasai Asmaul Husna itu sampai sejauh mana? Ya, coba ditulis namanya. Biar nanti ketika ini dibagikan saudara. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit ya, untuk mengisi itu namanya. Yang pretest saja yang diisi, yang pretest. Namanya, nama dulu diisi sebagai tahap pertama panjenengan sebagai peserta uji coba. Ada 20 nomor urut yang saya acak. Ya, ada 5, 10, 15. Perintahnya lengkapi. Nah, di situ ada nomor urutnya, berarti sampai kasih nomor urut. Ada asma'nya, assalam. Maknanya apa? Coba. Oh, kurang. Iya, kalau kurang nggak apa-apa, memang terbatas itu. Mau Ustaz? Mau? Ayo, mulai sekarang. Pun 5 menit. Iya, sambil nyantai. Kalau terpaksa diskusi enggak apa-apa, sambil diskusi. Itu ada 40 sampai 40.